situ ada. Baik, ada? Biologi Indonesia, Ustaz. Ya, boleh silakan. Mungkin di Indonesia. Keadaan yang luar biasa sampai tidak dapat dijangkau dengan akal sehat dan nalar. Ayah, ada mungkin anak. Fa'inama al-mu'jizah ya amrun khariqun lil adah. Amrun khariqun lil adah. Apa makna khariqun? Allah. Khariqun ada gharib. Khariqun. Khoroko. Gharib jidan. Gharib lil adah. Amrun khariqun lil adah. Idan al-hadal amr laisa kal adah. Masalan ra'ayna fi mu'jizatil Qur'an hunaka kisah ya masalah Nabiuna Musa alaihi salam kanat karena yatruku alal bahri fantalaku al bahr. Ya, jadi mukjizat Nabi Musa itu apa? Belah lautan, ya kan? Belah lautan. Jadi mukjizat-mukjizat itu juga sebenarnya punya ciri khas. Mukjizatnya Al-Qur'an itu berbeda dengan mukjizat para nabi yang sebelumnya. Ciri khas mukjizat para nabi yang sebelum Al-Qur'an ya, itu mukjizatnya itu tidak kekal. Wa amma mukjizatul Qur'an fa innaha baqaun ila yaumil Iya, mah. Jadi semua mukjizat sebelum Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang tidak kekal. Seandainya laut yang dibelah Nabi Musa itu sekarang masih terbelah ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya jadi tempat wisata gitu kan ya. Hakada anakul idza kanat al-mu'jizah alan hayyun mislu al-bahr alladhi farraqahu nabiyuna Musa fakar al-yaum kasirus safar ila hadha al-mawqi li'annahu mu'jiz. Wa kadzalika mu'jizatu nabiyina Saleh alaihi salam alladhi kanat kalladhi akhrajat al-ibil minal hajar. Jadi ada unta keluar dari batu di zaman mukjizat Nabi Saleh. Nah, seandainya sekarang masih ada untanya, lah itu dia. Mungkin akan dikurung di kan tempat wisata gitu ya. Taib hada qalil minal ma'rifah allati sa'ulqi alaikum. Sanian, gunaka mada darsun akhar fima yata'allaq bi orientalis. Ayyukum ya'rif orientalis al-mustasyrik. Orient. Apa makna orient? Saling menghubung. What is mean orient? Orient is mean asyarq. Apa makna asyarq? Keburukan. Timur. Asyarku. Oh. Timur. Ada. At-tatluqu asyamsu minas syarqi. Ya, asyarku. Orient is mean is timur. Oh. Orientalis. Adat dan kebiasaan orang timur. Ya, betul. Jadi orientalis adalah orang-orang yang mempelajari tentang budaya orang timur. Iya. Apakah mereka? Mereka adalah peneliti-peneliti dari barat. Biasanya mengkaji tentang orang-orang timur. Ya. Kenapa dikaji? Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa orang-orang itu pengen tahu? Ya karena salah satunya adalah yang paling penting motif politik. Ya. Para penjajah itu ketika menjajah Indonesia, mereka mempelajari Indonesia enggak? Ya, mempelajari. Gimana caranya biar penjajahannya bisa sukses? Kan dipelajari juga. Ya, karena itulah Indonesia yang ketika itu penduduknya sudah ya katakanlah puluhan juta jiwa ya. Saya anggap ketika itu tahun dulu 60-an lah, 60-an jiwa, 60-an juta. Itu dijajah dengan Belanda yang ketika itu penduduknya itu enggak nyampe sejuta. Kira-kira gitu. Berarti memang ada strategi. Ada strategi khusus. Nah, itu salah satunya. Ya. Badaha ad-dars ma yata'allaq bi al-mu'amalah ma'al Qur'an. Ya, berorientasi, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kaifa nata'amal ma'a Al-Qur'an. Wa amma al-maraji al-kutub alladhi
narji'u ilaiha. Awalan ada mabahis fi ulumil Quran, ada tab'an, wa burhan fi ulumil Quran, wa hunaka alitqan, wa hunaka kaifa nata'amal ma'al Quran, wa hunaka ilmu al-munasabat, wa hunaka madkhal ila tafsir wa ulumihi, wa ghairu dzalika. Lakin la yumkin an naqra jama'atan wa au jami'uha naqra. Yumkin naqra faqarat qalilah min kulli kutub hatta nastamti kaifa yaktubu haula fi zaman kitabatan jayyidatan wa nafi'atan ila yauminal an. Baik. Wa qabla kulli syai' saubirukum kaifa tariqata ta'allum fi darsina hadha. Dan nahnu nata'alam laisa an tariqi al-muhadarah faqat fa innama an tariqi as-su'al wa an tariqi al-hiwar wa kadzalika hunaka al-qira'ah qira'atun nusus. Dan nahnu naqra ba'du al-kutub wa nahnu nafham ma'naha. Masalan hada alladhi ana wazi alaikum screen. Baik, gunakan. Masalan al-yaum nahnu sanaqra ta'rif al-Qur'anil Karim. Ra'a itu munaka fi screen? Naam. Al-Qur'anu huwa kalamullah al-munazzil ala nabiyhi Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam al-maktub bil masahab al-manqul bitawatir al-muta'abbadu bitilawatihi al-muta'abbadu bitilawatihi muta'abbadu bitilawatihi. Idan ana urid بعدين بعد هذه المحاضرة سنوزع الفرقة للقراءة. Jadi tugas teman-teman sekalian nanti setelah pertemuan ini, mungkin 2 pertemuan lah ya, saya berikan pengantar ya 1 pertemuan lalu kita membaca, lalu pertemuan depan juga saya juga masih beri pengantar juga dan mungkin membaca. Nah mungkin pertemuan ketiga itu antum akan membaca secara total. Tapi nanti berkelompok, membaca aja. Nggak usah bikin slide, nggak usah. Ya. Membaca aja. Maka sebelum membaca, teman-teman meringkas dulu. Atau sebelum membaca itu, silakan ditaskil dulu, nggak apa-apa. Ya, mungkin tadu asyakal fi al-qiraah. Ya. Seperti ini saya bacakan ya. Coba sebelum saya bacakan, saya minta 1 orang untuk baca. Misalnya, ini siapa ini? Mar'atu Solihah ada? Amsat. Ya, coba silakan dibaca Al-Qur'anu Ta'riful Qur'anil Karim. Ta'riful Qur'anil Karim. Al-Qur'an huwa kalamullah. Kalamullahi al-mu'jizu. Al-mu'jizu. Kenapa al-mu'jizu? Kalamullahi al-mu'jizi. Ya. Ma mana al-mu'jiz? Mu'jizat itu loh, mu'jizat. Apa artinya mu'jizat? Itu dari kata ajiza ya'jazu. Artinya apa? Melemahkan. Ya. Memujizat itu amrun khariqun lil ada, tapi dari kata ajiza ya'jazu artinya melemahkan. Jadi itu kalamullah yang melemahkan. Melemahkan apa? Maksudnya melemahkan ini membuat orang lain itu tidak bisa membuat yang seperti ini. Jadi ini kalamullah yang orang itu nggak bisa bikin seperti ini. Ya. Selanjutnya Wawahyuhu al-manzilu ala nabi al-manzil rumah.
Al-Munazzil. Al-Munazil, wa wahyuhu al-munazzal. Al-Munazzalu. Ini ternyata membaca aja cukup lumayan ya, ya nggak masalah. Jadi ini teman-teman nanti tugasnya apa? Mulai pekan depan itu, nanti kita tentukan bacaan mana dan kelompok apa dan buku apa. Nanti gilirannya apa? Baca. Nah, silakan dipersiapkan dan dipahami maknanya. Teman-teman di pondoknya juga ngajar kan ya? Ya. Ngajar kan? Punya kamus nggak buat ngajarnya? Punya kamus toh? Punya. Nah, silakan dibuka kamusnya atau cari di Google ya. Al-Munazzal itu nanti kalau mau gampang saya sarankan gini ya. Itu diketik ulang, habis itu antum taruh di Google Translate. Nah, itu gampang tapi ketiknya lama ya kan. Sebenarnya nyari juga bisa. Nah, ini target saya semuanya bisa baca dan memahami makna dari yang kita bicarakan. Satu aja itu. Ya. Wa wahyuhu Al-Munazzalu. Wahyuhu al-munazzalu. Ala nabiyyi Muhammadun. Nah, Muhammadin betul. Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu. Maktubu atau maktubi? Halo, siapa yang baca ini? Mana tadi? Ratu Solehah. Hadir Ustaz. Ya. Maktubu atau maktubi? Al-maktubu. Kenapa maktubu? Liana makulun bi. Hah? Liana mubtada. Ya. Laisa mubtada li'annahu na'at kalamullahi. Ismun fa'il. Naam, na'at min kalamullah. Kalamullah al-maktubu. Kalamul maktubu fil masahif. Ya. Fil masahifi al-manqul anhu bitawatir. Bitawaturi. Turi. Nah, mutawatirun. Al-manqul bitawaturi. Apa makna at-tawatur? Berangsur-angsur. Bukan berangsur-angsur. Mutawatir. Dulu belajar mustalahul hadis nggak? Ada kan mustalahul hadis? Belajar. Apa makna al-mutawatir? Turun tanpa. Oh, dengan ini. Al-mutawatir makna lugotan at-tatabu, ya kan? Ini bukan berangsur-angsur. At-tatabu itu deras atau intens, ya? Atau apa namanya? Ya, hujan itu deras. Al-tatabu'ul mator. Jadi hujannya deras. Saking derasnya jadi kelihatan hujan. Kalau gerimis kan nggak terlalu kelihatan, ya kan? Nah, Al-Quran itu secara mutawatir turunnya. Mutawatir itu maksudnya diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak. Ya, jadi mutawatir itu maksudnya di sini diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak. Seperti hadis yang mutawatir. Ma huwal khabar al-mutawatir ma yarwihi adadun kasirun. Ya. Fi jami'it tabaqat wa fi jami'il musur, ya kan? Ingat nggak itu? Lupa ya, baca lagi nggak apa-apa. Jadi ini karena ini sudah tingkat perguruan tinggi, maka pelajaran di KMI itu jadi penting. Ya. Kalau belum belajar ya bisa dicari bukunya Taisiru Mustalahil Hadis, itu juga bisa download. Ya, jadi sekarang trennya download buku ya. Kalau dulu kan masih download film atau download apa. Nah, sekarang download buku. Nah, ini biar internet pondok bisa bermanfaat. Ya. Baik. Ketawa-ketawa ini berarti nggak download buku ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, jadi bitawatur. Al-muta'abbad bitilawatihi. Apa artinya al-muta'abbad bitilawatihi? Loh? Dibaca dengan tertil.
Baca dengan tartil. Halo. Bukan itu. Apa ya? Apa ya? Ini tas itu, Ustaz. Nas itu ya. Yang lain ada yang tahu al-muta'abbad bitilawatihi? Kan seakut kitab awalan ya, Ustaz. Ya, nggak usah saya terangkan aja. Al-muta'abbad min Mengandung kalimatin nilai ibadah. ya Budu. ya budu. Ma mana abada yang budu? Beribadah. Muta'abbad berarti apa? Mengandung nilai ibadah. Nilai ibadah. Idan tilawatul Quran yuk tabaru Ibadah. Ditilawati. al-muta'abbad bitilawatihi itu apa sih sebenarnya, masih menjadi misteri ya dulu ya. Dulu gurunya terangkan. Ya ini makanya kita luruskan. Kan teman-teman jadi guru kan, nanti kalau ngajar itu diluruskan. Kayak tadi mutawatir itu berangsur-angsur. Bukan itu bukan berangsur-angsur artinya. Ya, artinya diriwayatkan oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak. Ya. Muta'abbad bitilawatihi artinya apa? Membacanya akan sebagai ibadah. Nilai ibadah. Karena tilawatul Quran tu'tabaru ibadatan. Ya. Al-manqul bitawatur maknahu kanat riwayatul Quran yarwihi adadun kasirah jiddan. Ya. Hatta yastahilu ala kullin an yakdziba ala hadhil ayat. Jadi nggak mungkin ada orang itu berdusta. Kenapa? Ya karena saking banyaknya orang tahu, jadi nggak mungkin kalau ada yang malsu itu nggak akan mungkin bisa dipalsu. Itu muta'abbad manqul bitawatur. Ya, ini baru satu pengertian loh ya kita ya, lumayan ya. Jadi itu namanya belajar sungguh-sungguh, itu definisi belajar sungguh-sungguh gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya. Kalamullah hadza hunaka isyaratun ila anna hadzal Qur'an kalamullah. Wa kharaja bi hadzal qiyad bi hadzal qaid siwahu min kalamil basar wal jin wal malaika. Jadi ini enggak mungkin ini omongan jin atau manusia, itu bukan. Wa qauluna al mu'jiz isyaratun ila anna hadzal kalam a'jazal basar. Ya, a'jaza al basar. Jadi Al-Qur'an ini membuat melemahkan atau memustahilkan bagi orang atau jin ayat dimisli. Jadi mustahil untuk orang manusia biasa atau jin sekalipun untuk bikin yang seperti ini. Kalaupun ini Al-Qur'an ini bukan mukjizat, ya, kalau orang itu menyatakan wah Al-Qur'an itu buatan Nabi, kalau begitu Nabi kan manusia, coba ini bikin yang sama dengan itu. Itu kan tantangannya dalam Al-Qur'an kan seperti itu. Jadi ada tantangan dalam Al-Qur'an. Kalau merasa yakin bahwa Al-Qur'an ini pikiran Nabi Muhammad, coba bikin yang sama dengan ini. Nah, itu tantangannya. Kan sampai hari ini belum ada kan yang jawab. Ya, sudah kalau begitu berarti bukan made in manusia, apalagi made in Cina atau made in mana gitu kan ya. Nah, begitu ya. Oke. Wa qauluna wahyuhu al-munazzal. Ya, jadi wahyu, apa itu wahyu? Ma huwal wahyu? Lugatan al-wahyu lugatan al-isyarah as-sari'ah al-khafiyah. Jadi sebuah pemberitaan yang cepat dan tersembunyi. Jadi tersembunyi itu orang lain nggak tahu. Nggak ada orang dapat wahyu berjamaah. Ini satu kelas dapat wahyu semua berjamaah. Kayak orang kesurupan berjamaah. Itu nggak bisa seperti itu. Itu bukan dapat wahyu namanya. Ya, kalau kesurupan berjamaah bisa. Tapi dapat wahyu berjamaah nggak bisa. Ya. Al-wahyu al-isarah as-sari'ah al-khafiyah. Jadi wahyu adalah syarat yang sangat cepat dan tersembunyi. Itu begitu. Tapi secara syar'an dia ada al-makna lugatan, ada al-wahyu al-isarah as-sari'ah. Itu karena syar'an makna istilah as-syar'i, al-wahyu huwa naba' minallah lin nabi. Jadi yang dapat wahyu itu cuma
Nabi. Nabi. Kalau secara syariat yang dapat wahyu ya cuma Nabi. Nggak ada yang lain yang dapat wahyu. Kalau ada yang lain ya berarti mungkin yang lain itu Nabi, tapi nggak mungkin ada Nabi yang bareng-bareng, Nabi berjamaah, nggak ada. Juga nggak sekolah. Jadi Nabi itu kenal melalui sekolah. Ini ada S1 kenabian, nggak ada. Nggak ada. Dulu jadi Nabi, nggak ada. S2 kenabian, nggak ada ya gitu. Ini adalah dapat wahyu. Lalu setelah dapat wahyu, dia punya mukjizat. Wahyu sendiri juga mukjizat, yaitu Al-Quran itu sendiri. Ya, itu kita bicarakan takrifnya sedikit. Selanjutnya, ini kan saya lihat ada bagian tugas ya. Nah, silakan lihat di sini, ini absen antum ya. Jadi teman-teman yang saya minta untuk baca atau apa atau aktif itu nanti otomatis saya entry nilainya. Jadi nanti nilainya akan saya share ya di grup. Ini bisa dilihat setiap saat. Ya, pertemuan pertama kita 14 Juli, nanti kita minggu depan apa, nanti nilainya apa. Ya. Oke lah, saya agak berbaik hati. Sekarang semuanya saya kasih modal 100 poin. Ya. Jadi apa namanya? Ya, saya kasih modal 100. Anggap aja gini ya, kalau antum berhasil kuliah ini dan nilainya plus, berarti antum itu kalau jualan itu bisa untung. Kalau antum kuliah ini nilainya minus, lah itu berarti antum nggak usah jadi pedagang karena kuliah aja nilainya minus, masa mau dagang lah, itu kan gitu. Ya. 100. Tapi hari ini udah ada yang minus. Nah, ini enggak. Tapi hadir nggak ini? Ada yang tadi terakhir masuk itu. Oh, terakhir masuk ya, terlambat. Saya kasih nilai -1. Ya. Kalau terlambat. Kalau nggak masuk saya kasih nilai -5. Ya. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ini kelompok yang pertama ini bukan per pondok ya, biar saling kenal lah ya. Kelompok yang pertama ini Al-Barokah Taliwang. Nah, ya. Ini kelompok 1. Ini nanti ya. Dan kelompok 2. Ini juga Al-Barokah, tapi bukan dengan Taliwang, dengan Al-Ikhlas Kuningan. Ya. Ini kelompoknya sesuai warna ya. Ada Al-Barokah dengan Al-Ikhlas Bondowoso. Lalu ada Al-Ikhlas Taliwang dengan Pabelan. Wah, ini sama-sama jauh. Satunya di Magelang ya, Pabelan Magelang ya, Muntilan ya tepatnya ya. Kan? LDR. Oh iya, ada Al-Ikhlas Kuningan, bukan Al-Ikhlas Taliwang ya, dengan Termas. Kuningan ini Cirebon ya, ke Cirebon ya. Termas Pacitan ya. Ini. Al-Ikhlas Kuningan dengan Darun Najah. Darun Najah mana ini? Jakarta apa Darun Najah yang Bogor apa Jakarta. yang? Oh ini Jakarta. Ya orang kota nih ya. Al-Madani Cikalong dengan Darun Najah. Kelompokkan dua-dua. Lalu Al-Manar dengan Baitul Arqom. Ini Baitul Arqom yang Balung ya? Nah, kelompok ini nanti akan kita bagi per materi. Ini kalau kita lihat di tempat kita itu ada materi. Antum lihat ya, di situ materinya. Definisi Al-Qur'an. Ya. Definisi Al-Qur'an. Ada kodifikasi atau pembukuan. Ya. Ada kodifikasi, ada asbabun nuzul, ada lain sebagainya, ada Al-Quran dan mukjizat ilmiah, ada orientalisme, ada pengaruh orientalis dalam studi Al-Quran.
Ada juga bagaimana bermuamalah dengan Al-Quran. Ya. Nah, sekarang ini silakan kelompok-kelompok tersebut ya memilih komunikasi sendiri-sendiri ya. Asbabun nuzul. Komunikasinya lewat chat pribadi kan ya. Di apa namanya? Di grup di Zoom ini kan ada fitur chat pribadi kan. Silakan di chat pribadi itu teman-temannya yang di kelompoknya itu saya lihatkan lagi ya. Itu kelompoknya itu ya, terus apa namanya? Temanya itu, maka silakan milih. Ini saya kasih kesempatan untuk milih. Silakan milih ya antara kelompok mana. Itu ada 8 tema, pas sekali ya untuk 16 orang. Untuk kelompok 2 orang. Ya. Silakan japri-japrian sendiri dan milih kelompok. Lalu akan kita milih tema ya. Milih tema. Ya. Saya tunggu 10 menit. Silakan memilih temanya masing-masing. Lihat ya, silakan milih tema. Sudah kelas kayak Pak? Milih tema. Kan ngobrol, milih tema masing-masing di chat temannya. Milih temanya di mana sih? Yuk milih aja, nggak usah ngambil temanya langsung diketik. Nanti referensinya bisa mencari di antara buku-buku yang saya sediakan di Google Drive. Ya. Untuk minggu depan semuanya sudah menemukan buku dan halamannya. Jadi tugasnya untuk minggu depan adalah temukan buku dan halamannya. Nah, gitu. Kalau nggak ketemu gimana Ustaz? Kalau nggak ketemu tanya. Ya. Ini namanya kuliah, jadi harus tanya kalau nggak ketemu. Tanya. Gitu. Minggu depan kita akan mencari referensi. Jadi minggu ini sekarang pengelompokan dulu, lalu saya berikan pengantar dan kita baca-baca dikit bukunya dari takrif dan lain sebagainya. Mungkin antum belum pernah baca buku-buku yang agak sulit-sulit ya. Ini dengan hari ini kita jadi baca materi-materi yang menarik gitu kira-kira. Oke. Semuanya gampang, nggak usah dipikirkan. Wah ini kok sulit ya? Sulit itu hanya karena kalian belum pernah baca, ya kan? Jadi sulit karena belum pernah baca. Aslinya ya nggak terlalu sulit amat. Ustaz Afwan, Ya. ini dari buku yang antum kirim aja atau referensi dari buku-buku lain kalau ada juga? Sementara itu dulu. Jadi apa boleh dari buku lain? Boleh sekali. Ya, lain boleh. Nanti apa yang harus antum lakukan? Ya, yang harus antum lakukan adalah meringkas banyak-banyaknya. Yang paling banyak yang bagus nilainya yang paling banyak. Ini nanti belajar. Meringkasnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Maka ini kemampuan menerjemahkan antum atau antum perlu banyak buka kamus, buka Google lah, itu perlu antum lakukan itu. Ada pilih Ya, pilih Indonesia. Nanti ringkasannya berbahasa Indonesia. At-Talkhis pilih Indonesia. Lalu nanti setiap minggu akan membaca. Jadi nanti akan baca materi-materi bahasa Arabnya. Baik, sudah. Oh, saya mau tanya ini materinya siapa ya ini ya?
Devika, ini materinya apa ya? Oh, Belum, Ustaz. belum. Materi aja sulit temukannya, apalagi jodoh ya. Masya Allah, Ustaz. Ada. Repot ini. Kalau materi harus baca, Ustaz. Kalau jodoh tunggu doa. Si Harus baca. Nisa. Baca CV orang yang datang. Padahal bahas Lo yang sudah ada? Oh, di chat ini ya. Ustaz. Danang dan Puspa, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Oke ya. Kaifa nata'amal ma'al Jannah dan Puspa. Nur Jannah ya ini ya. Nah, Rizkia Dwita dan Nabila nomor 5. Nomor 5 apa? Al-Quran dan mukjizat ilmiah, Ustaz. Ijazul ilmi bil Quran. Nah, Ustaz. Aisyah Ma'arani, Ustaz. Nah, sudah. Alikhlas Taliwang dan Fadilan. Hilda dan Hafiyah tentang mukjizat. Ini mukjizat. Ijazul ilmi ini sudah duluan. Maka kalau chat duluan berarti dia yang saya ambil. Nah, Jihan dan Lubna ilmu munasabat. Ya. Ilmu munasabat. Farida dan Intan yang pertama. definisi Al-Quran sebagai Ariful Quran. Ariful Quran. Ya, Intan. Siapa lagi ini? Aisyah Ma'arani, Ustaz. Hafiyah ini nggak diterima karena mukjizat sudah diambil duluan. Silakan cari yang lain. Mar'ah dan Devika nomor 7. Pengaruh orientalisme. Al-Mustasrikun wal Quran. Aisyah Ma'arani, Ustaz. Oke. Dan Maharani dan Nisa nomor 2 kodifikasi ya. foto itu sama ya. Maharani Majlinul Quran. Nisa Wahani, Ustaz. Maharani dan Aisyah ya. Iya, Ustaz. Ini apa ini? Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul. Oke. Ini satu lagi, Milda. Wasful Quran. Ini apa ini Wasful Quran? Berarti tinggal satu ini. Pengaruh orientalisme. Atharu al-mustasrikin.
Dirasah Al-Qur'aniyah. Oke. Itu di antara materi-materi yang memang akan kita pelajari. Ini materi-materinya ya, ini caranya itu. Baik, saya akan mulai mengecek satu-satu dari materi itu ya, tentang bukunya ya. Definisi Al-Quran, itu kalau antum buka di semua bukunya, buka di ya, di semua buku ini rata-rata ada. Nah, dalam buku Itqan fi Ulumil Quran, itu ada ya tentang Al-Mustasrikun nggak ada. Kalau Al-Mustasrikun kayaknya bukunya belum saya upload deh. Jadi saya kirim aja nanti lah. Nanti bisa juga teman-teman mencari referensinya di Google Scholar. Nah, saya kasih cara nyarinya nih. Orientalis misalnya. Al-Quran. Ada sekitar 4 tokoh lah yang utama. Ya. Ini ada Orientalis dan Al-Quran. Ya. Salah satu tokohnya ini memang agak belum pernah kan ya teman-teman kan membahas ini kan. Maka mungkin yang Orientalis ini agak saya bantu dikit lah. Ya. Siapa saja tokoh Orientalisnya? Saya kasih di chat ya. Arthur Jeffrey, Theodor Noldek, caranya ada 2 itu. Lalu ada apa namanya? Kalau mau disebut ya masih banyak sekali. Tapi di antara yang penting-penting ya itu tadi. Ya. Ini bisa dilihat dalam buku-buku ini. Ada juga kalau mau beli bukunya ada juga. Buku-bukunya tentang Orientalis. Dalam pelajaran saya ini memang pelajaran yang cukup apa ya namanya ya, cukup menguras pikiran. Ya. Jadi teman-teman nanti mempelajari teknik-teknik yang banyak harusnya. Misalnya teknik mencari referensi. Jadi teman-teman bisa nyari di sini. Misalnya tadi di ini tadi apa ya, ilmu munasabat. Carilah ke Google Scholar. Google Scholar. Bukan nyari di Google aja, tapi di Google Scholar. Nah, ini. Nanti kalau misalnya klik di sini, ada klik di sini bisa cari. Klik di sini nanti akan keluar PDF-nya. Nah, download biasanya langsung download. Ini banyak sekali sebenarnya referensi yang gratis di dunia maya. Ya, bukan hanya film aja yang gratis ya, tapi referensi sebenarnya banyak yang gratis. Kalau menurut saya, antum bisa S1 tanpa beli buku itu bisa aja. Yang penting bisa tahu caranya browsing. Nanti antum malah ngumpulkan buku-buku yang PDF. Ya. Untuk dijadikan perpustakaan pribadi. Nah, itu bisa malah bagus. Nggak usah repot-repot. Ada munasabat Al-Quran. Ini banyak sekali. Keserasian fadilah Al-Quran. Itu termasuk dibilang munasabah juga. Ini banyak hal. Itu salah satunya. Ada juga tentang Tadwinul Quran. Kodifikasi. Ketika saya kodifikasi Al-Quran. Ini akan keluar. Sejarah kodifikasi Al-Quran. Nah, ini kan banyak sekali.
Kasih Al-Quran, kasih wahyu. Sudah banyak yang nulis tentang kodifikasi Al-Quran, ya. Jadi insya Allah nggak akan kekurangan referensi. Kalau mau nyari sendiri atau browsing, kalau mau mencari dalam sini, ya, mungkin nanti kalau buku bahasa Arab itu agak berbeda ya dari buku biasanya ya. Biasanya buku-buku berbahasa Arab itu daftar pustakanya di belakang. Al-Fihris di awal kiri al-kutub. Ini Hafiyah dan Milda belum ya, kok belum? Judulnya Al-Mustasrikun fi Dirasa Al-Qur'aniyah. Hafiyah dan Milda ini ya, judulnya adalah Orientalis. Judulnya itu sesuai yang saya terangkan, jadi bukan pengaruh Al-Quran terhadap Rasul. Ini kok nggak ada ya, pengaruh orientalis, bukan pengaruh Al-Quran gitu ya. Oke, jadi ini memang agak menguras pikiran, tapi insya Allah bisa meningkatkan banyak teknik dalam mencari referensi. Ya. Bagaimana cara mencari referensi? Yang pertama bisa ke Google Scholar. Ya, kalau ini rata-rata ada jurnal atau yang buku yang berbahasa Indonesia juga bisa disebut ada gitu ya. Kalau mau mencari buku-buku yang berbahasa Arab, mana Ustaz? Bisa mencari ke toko Wakfia namanya. Ya. Semua buku-buku yang saya sebut di Microsoft Word tadi, antum bisa pergi ke Wakfia. Ya. Ini buku banyak sekali bahasa Arab, semuanya ada yang mau antum cari. Sudah ada kelasnya juga, Ulumul Quran di sini ada. Berapa itu satu ya? Wakfia, saya chat ya. Iya, tanya aja kalau nggak tahu. Jadi jangan udah ngerti saya. Ada. Ya. Jadi ada juga archive.org. Ya kan itu kaif. Ya, di sini ada kutub Ulumul Quran. Ini bukunya banyak sekali, Kutubul Balago, ini semuanya ada. Mau buku bahasa Arab kayak apa aja, gratis, ya PDF gratis ya ini ya, boleh dicetak bayar. Nah, maka laptopnya bisa dipenuhi dengan buku-buku jadi perpustakaan, kan? Bukan perpustakaan film ya, tapi perpustakaan buku. Nah, ini bisa di-download di sini. Ya, Ulumul Quran di sini juga ada. Cari di sini. Ulumul Quran. Punya banyak sekali Ulumul Quran. Ya kan? Mana Hilul Irfan fi Ulumul Quran. Ini juga ada. Az-Zarqani. Juga ada apa namanya? Musuh atau Ulumul Quran. Ini banyak sekali. Semuanya gratis. Ini juga ada Al-Quran fi Ulumul Quran. Semuanya ada. Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ini ada gratis. Tis gratis. Sampai tua untuk bisa baca sampai puas. Oke. Ini juga bisa. Penting di sini buku bahasa Nah, dari situ itu nanti akan apa namanya ketemu banyak. Banyak ya. Banyak sekali. Ini kita insya Allah nggak akan kehabisan cara untuk mendapat buku. Nyari di Google Scholar juga bisa. Orientalisme dan Al-Quran. Orientalis dan Al-Quran. Ini juga ada. Di mana-mana ada. Ya. Ini Google Book ada nih Google Book.
Saya nggak tahu ini ada online-nya apa enggak ini. Oh, ini sudah ada, gratis ini. Ya. Ini gratis sekali. Nah, ini orientalis dan Al-Quran. Belum pernah baca kan? Silakan itu diambil, dibaca dikit-dikit. Kalau bingung bahasanya apa, agak sulit, tanyakan grup. Ya, gitu. Ya. Jadi dalam perkuliahan ini sangat perlu sekali teman-teman itu untuk bertanya. Karena bertanya ini adalah sebagian dari kuliah. Tapi jangan hanya sekedar tanya aja, nggak mau nyari. Lah, itu juga salah. Cari dulu baru tanya. Ya. Tanya itu kalau sesuatu yang nggak paham. Kalau Anda sudah paham, Anda coba cari. Ya. Kalau Anda nyari nggak ketemu, baru nanya. Juga gitu. Ya. Ini seperti di sini nih, buku ini ada Ta'riful Quran, ada apa namanya, buku-buku yang lain, Al-Wahyu, Mahwal Wahyu, di situ ada semuanya. Ya. Tartibil ayat wa surah, di sini ada Asbabun Nuzul, di sini juga ada Ijazul Quran, ini juga Ijazul Quran. Tarikhul Quran, Fi Kitabatil Quran. Nah, jadi semua buku itu mengandung yang klasik-klasik ini ada semuanya. Ini sampai sini nih insya Allah ada. 1 sampai 5 itu rata-rata ada di bahasa Arab. Nah, kalau yang 6 dan 7 ini rata-rata baru. Ya, kalau yang nomor 8 ini ada bukunya, di situ ada judulnya Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi bisa dicari di sini ya. Jadi ini teman-teman semakin menjadi mahasiswa itu ciri khasnya bisa mencari referensi. Gitu ya. Oh, ada kan? Nah, banyak sekali. Studi Quran, banyak sekali. Bukunya juga ada. Al-Quran. Antar studi Al-Quran. Itu ya. Jadi insya Allah nggak akan nggak akan kehilangan referensi dan nggak akan ada ceritanya. Wah, referensinya nggak ada. Wah, referensinya sedikit. Nah, itu kalau yang seperti itu bisa ditanyakan kepada saya. Nanti bisa nyari-nyari bukunya. Ya. Maka silakan dalam minggu ini tugasnya apa? Satu saja, mencari referensi dan dituliskan halaman berapa buku apa. Ya, itu aja tugasnya. Judulnya ini dan minggu depan silakan cari. Nanti kita periksa bareng-bareng. Minggu depan akan kita periksa bareng-bareng dan kita kasih masukan atau apa. Minimal berapa referensi? Nah, minimal dapat 1 atau 2 buku dan juga 5 jurnal. Ya. Cari jurnal tuh gini ciri-cirinya jurnal itu yang tadi itu. Jurnal itu nanti akan kelihatan. Ini buku-buku semuanya. Nah, ini jurnal, tulisannya ada e-jurnal. Nah, ini kalau bisa di-download, mungkin diklik yang pojokan ini loh. Ada PDF-nya, ada tulisan PDF-nya ini. Ini berarti bisa di-download gratis. Berarti itu jurnal. Ya, silakan cari 5 sampai 6 atau banyak juga nggak masalah. Ya, makin banyak nilainya. Kalau buku harus mencantumkan halamannya, ya. Tolong ini buku halaman berapa gitu. Saya ketemu di buku yang antum tunjukkan ini. Misalnya buku yang saya tunjukkan Lamahat fi Ulumil Quran. Wah, saya ketemu dalam bab Jamil Quran, fi Kitabatil Quran. Nah, ini dia. Ya, Kitabatil Mushaf. Lah, ini saya temukan berarti ini di halaman 99 sampai 137. Oke, itu. Besok dituliskan ya. Dituliskan pakai pakai Microsoft Word boleh, atau pakai Notepad boleh, atau dituliskan di simpen dulu ya. Kalau saran saya, teman-teman simpen di Notepad gitu. Notepad ini loh, referensi. Apa tadi judulnya? Lamahat ya, fi ulum Al-Quran, misalnya gitu.
Siapa penulisnya? Nama Ustaz. Silakan dicari. Ini apa namanya? Awal-awal bukunya. Ini halaman berapa tadi ya? 199 sampai 137. Ya? Nah, tuh dituliskan gitu. Ya penulisnya bukunya dilihat di depan sini. Taklif, nah ini dia. Taklif Muhammad Lutfi As-Sibal. Sibak. Itu ya. Ustaz. Ya, udah gitu. Tulis saja. Hah? Nanti kumpulkan kalau jurnal kumpulkan juga jurnal siapa. Kalau jurnal itu malah lebih mudah. Misalnya tadi ini bukunya tentang kodifikasi Al-Qur'an. Ya sudah, antum cari aja tentang kodifikasi Al-Qur'an. Nah, ini kalau jurnal gimana Ustaz dapat datanya? Silakan di sini klik di titik sini. Ada tanda kecil ini kan, titik. Silakan ambil datanya di sini, udah langsung copy ya. Chicago sini boleh. Nanti ketika masuk di sini udah langsung dipaste dan udah ketemu langsung. Oh, ini datanya. Mudah ya? Ya, download boleh. Nanti ini rekamannya juga, recordnya ini juga akan saya share kalau teman-teman mau lihat mana ya. Ini record dari Zoom ini akan saya share juga supaya teman-teman bisa. Ini nanti bisa banyak. Jangan lupa di-download. Ya, download di sini ada PDF, ini diklik nanti akan membawa ke halaman download. Ya, kalau untuk datanya gimana nyarinya? Nah, ini datanya di sini. Tulis sini. Klik di copy. Nah, itu. Jadi mudah sekali. Ini nanti kita ajari teknik-teknik yang lain supaya teman-teman ini bisa bermanfaat ilmunya, ya, bukan hanya bisa baca nulis saja, tapi mencari referensi, menulisnya itu juga penting untuk kita pelajari dalam perguruan tinggi. Ini bukan hanya ilmunya saja. Saya lihat kita sudah di jam jam 3:04 dan kemungkinan sudah saya cukupkan saja ya untuk pertemuan pertama. Ingat untuk pertemuan kedua tugasnya apa kawan-kawan sekalian? Mencari referensi. Minimal 1 buku dan 5 jurnal. Betul. Ya, nanti akan kita lihat satu-satu dan kita perbaiki atau kita kasih evaluasi. Jadi supaya teman-teman bisa targetnya di materi saya ini pertama bisa mengamalkan ilmu bahasa Arabnya untuk baca dan terjemahkan. Yang kedua, teman-teman bisa nyari referensi dan menuliskan ringkasan dari jurnal-jurnal itu. Ya. Ini sangat perlu sekali, baca bahasa Arabnya juga perlu dan baca dari jurnalnya juga perlu untuk ini. Baik, ada pertanyaan? Saya pikir nggak ada. Perkenalan, nama saya Muhammad Taqiyuddin. Untuk sudah tahu di daftarnya itu. Kalau cari di Google nanti bisa mampir ke Google saya di situ. Kalau biasanya kalau teman-teman nanti jadi dosen atau jadi pelajar itu nanti akan punya akun Google Scholar. Di akun itu ada berbagai karya tulisnya, kayak biografinya lah. Berbagai karya yang sudah ditulis. Jadi teman-teman bisa lihat apa sih yang Ustaz Taqi ini sudah nulis apa toh? Nah, itu kalau misalnya teman-teman punya dosen ya, silakan cek dosennya sudah nulis apa, berapa banyak, itu nanti di Google Scholar. Ya. Ingat, teman-teman punya dosen siapa atau Pak Kiainya juga dosen. Silakan cari di Google Scholar namanya ada apa enggak. Itu caranya. Ada apa enggak? Jadi semuanya itu bekerja keras. Ya, itulah namanya manjada wajada. Nah, gitu. Nah, teman-teman juga kita ingin ringkasannya saya harapkan jadi bagus ringkasannya. Nanti kalau bagus kita edit terus kita gabung jadi buku. Nah, itu kan bagus. Nah, itulah supaya teman-teman semuanya sungguh-sungguh. Ya.
Mumpung umurnya masih muda, nanti kita nulis bareng-bareng, nanti sampai lama nulis banyak, ya. Bisa jadi dosen atau ya jadi bercita-cita aja lah. Ya. Meskipun semuanya nanti akan jadi ibu rumah tangga, tapi itu kan beda. Ibu rumah tangga lulusan S1 ya kan beda, ya kan? Ibu rumah tangga yang pelajaran banyak belajar kan beda juga. Ya, ada ibu rumah tangga yang nggak sekolah ya beda juga. Jadi belajar itu bukan hanya sekolah aja. Belajar itu kita praktek, kita cari tahu dan kita amalkan ilmu. Itu juga. Nah, itu saja ya yang bisa saya sampaikan di siang hari ini dan pertemuan yang pertama. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dan ya, kita obrolkan banyak hal. Ya, kalau kita ketemu lagi nanti kita obrolkan macam-macam lah. Ya, kita ngobrolkan referensinya, nyarinya gimana, berhasil nyari apa enggak, itu saya pengen tahu. Ya, yang penting targetnya apa? Bisa mencari referensi dan bisa meringkas referensi. Baik, itu saja. Jadi saya sudah cukupkan dan akan saya stop recordingnya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.